Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vino di Study with Vino. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi baru nih teman-teman, yaitu keamanan informasi. Nah, khususnya pada kriptografi menggunakan algoritma RSA. Nah, bagi yang mengikuti saya di video di channel YouTube saya ini, saya terakhir upload video sepertinya 3 bulan yang lalu, saya tidak upload video. Jadi sudah 3 bulan saya tidak upload video. Dan kali ini khusus materi baru yaitu keamanan informasi, saya mengajak teman-teman saya yang spesial nih untuk join dalam video kali ini. Nah, ada Anissa Fitri, ada Muhammad Khalil Gibran, ada Rodia Mafiro dan terakhir ada Tasya Aprilina. Nah, saya lah ya udah pada tahu kan, saya Elvino Saputra yang sebagai channel YouTube Study with Vino ini. Nah, di dalam video ini kami nanti akan membahas nih bagaimana sejarah dari algoritma RSA ini atau yang biasa kepanjangannya Reverse Summit Element, yaitu penemu-penemu dari algoritma RSA ini. Bagaimana sejarah ini bisa muncul algoritma RSA? Nanti kita akan bahas di video ini ya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari algoritma RSA. Algoritma kriptografi kunci publik jumlahnya tidaklah sebanyak algoritma kriptografi kunci simetri, karena untuk mendefinisikan sebuah algoritma kriptografi kunci publik itu lebih sukar, karena didasarkan pada persoalan matematika yang sulit dipecahkan. Nah, salah satu algoritma kriptografi kunci publik yang terkenal itu adalah algoritma RSA. Algoritma RSA ini merupakan algoritma yang memiliki sistem sandi asimetris, atau seperti yang saya sebutkan tadi itu merupakan sistem sandi kunci publik. Sistem sandi asimetris ini merupakan sistem sandi yang metode menyandi dan membuka sandinya memiliki kunci yang berbeda. Kunci yang digunakan untuk menyandi itu disebut kunci publik, sedangkan kunci yang digunakan untuk membuka sandi itu disebut dengan kunci private. Nah, kunci publik ini dapat didistribusikan secara umum, sedangkan kunci private hanya dimiliki oleh orang tertentu. Nah, kunci publik ini digunakan pada proses enkripsi dan kunci privat digunakan pada proses dekripsi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sejarah dari algoritma RSA. Nah, adapun sejarahnya itu dimulai dari tahun 1970, 1976, 1977, dan 1983. Nah, untuk 1970, penemu pertama algoritma kriptografi kunci asimetri yaitu Clifford Cox, James H. Ellis, dan Malcolm Williamson. Nah, mereka merupakan ahli matematikawan yang bekerja di bidang komunikasi pemerintahan di United Kingdom. Nah, temuan ini dirahasiakan dengan alasan top secret classification. Temuan ini menjadi rahasia hingga tahun 1997. Nah, selanjutnya itu pada tahun 1976. Nah, algoritma kunci asimetri pertama kali itu dipublikasikan pada tahun 1976 oleh Whitfield Diffie dan Martin Hellman. Nah, mereka merupakan ilmuwan dari Stanford University yang membahas pendistribusian kunci rahasia melalui saluran komunikasi umum, yang kemudian metode ini dikenal dengan pertukaran kunci atau key exchange Diffie-Hellman. Selanjutnya itu ada tahun 1977. Nah, ide awal dari Clifford Cox tadi itu ditemukan kembali oleh sekelompok ilmuwan di MIT atau Massachusetts Institute Technology yang merupakan universitas terkenal dan terbaik di dunia yang ditemukan oleh Rivers, Seymour, dan Edelman. Nah, ini merupakan foto dari ketiga orang tersebut. Ini Rivers, ini Seymour, dan ini Edelman. Nah, mereka kemudian mempublikasikan temuan mereka yang dikenal dengan RSA, yang mana RSA itu merupakan singkatan dari nama ketiga tokoh ini. Nah, selanjutnya itu pada tahun 1983. Nah, pada tahun 1983,
MIT menerima hak paten atas makalah yang berjudul Kriptografi Sistem dan Metode yang mengaplikasikan penggunaan algoritma RSA sebagai US Patent 4405829. Hak paten tersebut hanya berlaku hingga 20 September tahun 2000. Hingga saat ini, semua orang dapat menggunakan dengan bebas. Nah, bagaimana tadi mengenai sejarah dari algoritma RSA? Semakin tertarik dengan algoritma RSA ini? Wah. Penasaran kan selanjutnya bagaimana cara kerja dari algoritma RSA? Saya akan melanjut ke pembahasan mengenai algoritma RSA, yaitu pada bagian arsitektur dan cara kerja. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa algoritma RSA ini adalah algoritma kriptografi asimetris. Kenapa disebut asimetris? Karena dalam proses enkripsi dan dekripsinya itu membutuhkan dua kunci yang berbeda. Dua kunci tersebut adalah kunci publik dan kunci privat. Kunci publik digunakan untuk proses enkripsi dan kunci privat digunakan untuk proses dekripsi. Nah, biasanya algoritma RSA ini digunakan untuk kepentingan autentikasi. Nah, di dalam algoritma RSA ini terdapat 3 cara kerja, yaitu pertama membangkitkan pasangan kunci, yang kedua adalah enkripsi, yang ketiga adalah dekripsi. Nah, di dalam algoritma RSA ini terdapat beberapa besaran yang akan kita pakai. Yang pertama adalah nilai P dan Q. Nilai P dan Q ini adalah bilangan prima. Nah, nilai P dan Q itu harus dirahasiakan. Selanjutnya nilai N. Nilai N itu berasal dari P dikali Q. Dan nilai tersebut tidak rahasia. Selanjutnya adalah nilai torsion N. Nilai torsion N ini didapat dari P dikurang 1 dikali Q dikurang 1. Dan nilai tersebut harus dirahasiakan. Selanjutnya adalah nilai E. Nilai E ini adalah kunci publik atau kunci yang digunakan untuk enkripsi. Nah, nilai E tersebut nilainya tidak rahasia. Selanjutnya adalah D. D itu adalah kunci privat atau kunci yang digunakan untuk proses dekripsi. Di mana nilai D itu nilainya harus dirahasiakan. Selanjutnya adalah M. M itu adalah plain text. Plain text itu adalah teks asli. Di mana nilai M ini harus dirahasiakan. Selanjutnya adalah C. C itu adalah ciphertext. Ciphertext itu adalah teks yang telah disandikan, maka nilainya tersebut tidak rahasia. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai 3 cara kerja yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, membangkitkan pasangan kunci. Membangkitkan pasangan kunci ini adalah tahap yang paling mendasar di dalam algoritma RSA. Kenapa disebut tahap paling mendasar? Karena pada tahap inilah kita akan mendapatkan dua buah kunci yang saling berkaitan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kunci yang berkaitan dengan algoritma RSA ini adalah kunci publik dan kunci privat, di mana kunci publik ini akan digunakan pada proses enkripsi atau pada saat mengubah plain text menjadi ciphertext. Selanjutnya ada kunci privat. Kunci privat ini digunakan untuk proses dekripsi. Proses dekripsi itu adalah proses untuk mengubah teks yang telah disandikan sebelumnya atau ciphertext menjadi plain text kembali. Nah, di dalam proses membangkitkan pasangan kunci ini terdapat beberapa tahap. Yaitu pertama, kita akan memilih 2 buah bilangan prima, di mana masing-masing nilai prima tersebut akan kita jadikan nilai P dan Q. Dan nilai P dan Q itu tidak boleh sama. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai N. Nilai N tersebut didapat dari P dikali Q. Selanjutnya adalah kita akan menghitung nilai torsion N. Nilai torsion N ini akan didapat dari P dikurang 1 dikali Q dikurang 1. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai E atau nilai kunci publiknya. Di mana untuk menentukan nilai kunci publik ini kita akan diberikan syarat, yaitu nilai E itu harus besar dari 1 dan kecil dari torsion N.
Dan syarat lainnya adalah nilai E tersebut harus relatif prima dengan tausian N. Relatif prima itu maksudnya adalah faktor pembagi terbesarnya adalah 1. Itu nilai GCD dari E dan tausian N itu adalah 1. Selanjutnya, setelah didapatkan nilai E atau kunci publiknya, kita akan mencari nilai D atau kunci privatnya. Menggunakan persamaan E dikali D sama dengan 1 dikali mod tausian N. Nah, dari persamaan ini akan ekivalen dengan E dikali D sama dengan 1 ditambah K dikali tausian N. Nah, dari persamaan ini, persamaannya ini akan didapatkan persamaan untuk menghitung nilai D, yaitu D sama dengan 1 ditambah K dikali tausian N per E. Nah, pada persamaan ini ada K. Nilai K ini akan dimasukkan, akan kita coba dari 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya, hingga didapatkan nilai D-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, dari proses A sampai E ini, nantinya kita akan mendapatkan hasil yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik itu terbentuk dari pasangan E dan N, lalu kunci privat terdiri dari pasangan D dan N. Nah, selanjutnya, cara kerja yang kedua yaitu enkripsi. Enkripsi ini adalah bagian terpenting dari algoritma RSA. Karena pada bagian inilah kita akan mengubah plain text menjadi ciphertext atau teks yang masih asli, kita akan mengubahnya dalam bentuk teks yang menjadi sandi. Nah, adapun tahapan yang akan dilakukan yaitu kita akan mengambil nilai kunci publik atau nilai E lalu nilai N-nya. Kemudian kita akan mengambil nilai plain text itu atau nilai M tersebut akan dinyatakan menjadi blok M1, M2, M3 hingga seterusnya. Maksud blok M1, M2, M3 tersebut adalah misalnya kita akan mengenkripsi kata keamanan. Nah, kata keamanan itu akan kita ubah menjadi blok-blok terlebih dahulu, yaitu K akan kita ubah menjadi blok M1, lalu E akan kita ubah menjadi M2, lalu A akan kita ubah menjadi M3, begitu seterusnya, sehingga nantinya akan setiap blok akan menyatakan nilai di dalam interval 0, 1, hingga N dikurang 1. Dan setiap blok M akan dienkripsi menjadi blok C. Nah, maksudnya di sini, tadi kan udah kebentuk M1, M2, M3, sampai seterusnya. Nah, setiap blok itu akan dienkripsi menjadi blok C1, C2, C3, jadi ada blok M1 nanti akan dienkripsi menjadi blok C1. Nanti ada blok M2 akan dienkripsi menjadi blok C2. Nah, begitu seterusnya. Dan persamaan yang digunakan untuk melakukan proses enkripsi tersebut adalah C sama dengan C merupakan ciphertext sama dengan M dipangkatkan dengan E. M merupakan plain text, E merupakan kunci publik dikali dengan mod N. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara kerja yang ketiga yaitu dekripsi. Pada proses dekripsi ini kita akan mengembalikan teks itu menjadi teks yang bisa dibaca kembali atau teks asli. Maksudnya kita akan mengubah ciphertext tadi atau teks yang telah disandingkan tadi menjadi teks yang asli atau plain text. Nah, proses pada dekripsi ini dilakukan dengan cara setiap blok C akan dekripsikan kembali menjadi blok M. Nah, contohnya ada blok C1 akan didekripsikan menjadi blok M1. Nah, blok C2 akan didekripsikan kembali menjadi blok M2. Nah, begitu selanjutnya. Lalu, adapun persamaan yang digunakan untuk melakukan proses dekripsi ini adalah M sama dengan M adalah plain text sama dengan C dipangkatkan dengan D. C merupakan ciphertext yang dipangkatkan dengan kunci privat dikali mod N. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai cara kerja ini, kita akan masuk ke contoh soal. Adapun soalnya, carilah kode ciphertext dari proses enkripsi dan plain text dari proses dekripsi dengan menggunakan algoritma RSA. Plain text yang akan digunakan adalah keamanan.
Nah, bagaimana cara memecahkan masalah ini? Kita akan membahasnya secara manual. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada cara kerja algoritma LSA, adapun cara kerja pertamanya adalah membangkitkan pasangan kunci. Nah, dalam membangkitkan pasangan kunci itu ada beberapa tahapan. Nah, tahap pertama itu kita akan menentukan nilai P dan Q dari yaitu bilangan nilai tersebut dari bilangan prima. Dan nilai tersebut tidak boleh sama. Nah, di sini nilai sama, tentukan nilai P, saya akan mengambil nilai P-nya 11, lalu Q-nya adalah 13. Selanjutnya, menentukan nilai N dari P dikali Q. Nah, nilai P-nya itu adalah 11, lalu Q-nya 13. Nah, didapatkan persamaan yaitu 143. Nah, setelah itu kita akan menentukan nilai tausian N-nya yang didapat dari rumus P kurang 1 dikali Q dikurang 1. Maka didapatkan 11 dikurang 1, lalu 13 dikurang 1. Maka didapatkan 10 dikali dengan 12. Maka nilai tausian N-nya itu adalah 120. Nah, setelah itu kita akan menentukan nilai E. Nilai E ini ada syaratnya tadi, yaitu nilai E itu harus besar dari 1 dan kecil dari nilai tausian N. Dan syarat lainnya adalah nilai E itu harus relatif prima dengan tausian N. Atau GCD-nya itu adalah 1. Nah, kita akan memperkirakan nilai berapa yang GCD-nya itu 1 dengan 120. GCD dari saya akan mengambil angka 7 dan itu GCD-nya adalah 1. Nah, berarti didapatkan nilai E-nya adalah 7. Karena faktor dari 7 tidak ada di 120 dan faktor 120 tidak ada di 7. Maka setelah itu mencari nilai D. Nilai D ini ada rumusnya, yaitu 1 ditambah K dikali nilai tausian N dibagi dengan E. Nah, di sini kan ada nilai K. Nilai K ini akan kita coba dari 1, 2, 3, 4, sampai didapatkan nilai D ini adalah bilangan bulat. Nah, langsung saja kita coba mencarinya dari K sama dengan 1. Maka D sama dengan 1 ditambah K-nya 1 dikali 120, nilai tausian N-nya itu adalah 120, lalu dibagi dengan nilai E. Nilai E adalah 7. Bagi 7 sama dengan 17,286. Nah, itu belum terdapat bilangan bulat, maka kita akan melanjutkan pencarian ke K sama dengan 2. Maka D sama dengan 1 ditambah 2 dikali 120 dibagi 7. Maka didapatkan hasil, berarti 241 dibagi 7, dan 34,429. Selanjutnya K3-nya, maka nilai D-nya adalah 1 ditambah 3 dikali 120 dibagi 7.
Maka 361 dibagi 7 hasilnya adalah 51,571. Selanjutnya K sama dengan 4. K sama dengan 4, maka nilai D-nya adalah 1 ditambah 3 dikali 4 dikali 120 dibagi dengan 7. Maka 481 bagi 7 hasilnya adalah 68,714. Setelah itu K sama dengan 5. D sama dengan 1 ditambah 5 dikali 120 dibagi 7. Maka didapatkan hasil 601 dibagi 7 adalah 85,857. Nah, setelah itu cari K sama dengan 6. Nah, nilai D-nya 1 ditambah 6 dikali 120 dibagi 7. Maka 721 dibagi 7 hasilnya adalah 103. Nah, pada saat nilai K sama dengan 6, nilai D itu adalah 1 ditambah 6 dikali 120 dibagi 7. Berarti 721 dibagi 7 didapatkan hasil 103. Nah, ini adalah nilai bilangan bulat. Maka kita akan dapat menentukannya nilai K-nya adalah 6 dan nilai D adalah 103. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pada proses membangkitkan pasangan kunci ini kita akan mendapatkan dua buah kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Nah, di sini kita telah mendapatkan kunci publiknya. Yaitu yang berasal dari pasangan kunci E dan N. E seperti yang kita dapatkan sebelumnya adalah nilainya 7 dan N adalah 143. Jadi didapatkan 7,143. Setelah itu ada nilai kunci privat. Kunci privat itu terbentuk dari D, N. D itu adalah 103,143. Nah, didapatkan dua kunci tersebut, kunci publik dan kunci privatnya. Nah, untuk proses membangkitkan pasangan kunci telah siap. Dan untuk proses enkripsi dan dekripsinya akan dijelaskan oleh Raudia. Nah, setelah dilakukan proses pembangkitan pasangan kunci, maka didapatkan public key-nya, pembangkitan kunci, pembangkitan pasangan kunci, kemudian didapatkan public key-nya, dan nilai E, enkripsi dan nilainya yaitu 7 dan 143. Kemudian private key-nya yaitu nilai D, enkripsi, dan N. Kemana ini akan kita gunakan pada proses dekripsi. Nah, hasil dari pembangkitan pasangan kunci ini itu didapatkan public key dan private key, yang mana pasangan kunci ini akan kita gunakan pada proses enkripsi dan proses dekripsi. Nah, di sini kita memiliki teksnya yaitu keamanan dengan semua hurufnya itu merupakan huruf kecil. Di sini keamanan. Nah, yang pertama kita lakukan pada proses enkripsi yaitu merubah teks ini ke bilangan ASCII.
di mana proses enkripsi ini mengubah plain text menjadi ciphertext, yang mana K kecil dalam bilangan ASCII itu dia bernilai 107. Untuk E itu dia bernilai 101, A bernilai 97, M bernilai 109, A bernilai 97, kemudian N bernilai 110, kemudian A bernilai 97, dan N bernilai 110. Selanjutnya, kita akan melakukan proses enkripsi, yang mana ini nantinya akan menghasilkan ciphertext. Nah, pada proses enkripsi ini rumusnya yaitu C sama dengan N pangkat E mod M, yang mana C ini sama dengan ciphertext, kemudian M merupakan nilai plain text, kemudian mod N ini merupakan nilai dari plain text yang dirubah menjadi ASCII. Kemudian sama dengan untuk nilai K itu 107, untuk nilai M-nya dipangkatkan nilai E, yang mana nilai E-nya itu 7. Pangkat 7 mod N dengan nilai N yaitu tadi 143. Dari hasil ini didapatkan ciphertext-nya yaitu 68. Berarti untuk teks K ciphertext-nya 68 dari nilai E-nya yaitu 7 dan nilai M bilangan huruf K pada ASCII itu bernilai 107. Kemudian untuk teks E itu pada ASCII-nya bernilai 101, kemudian kita pangkatkan E yaitu 7 mod 143 yaitu mod N. Ini nilainya yaitu 62. Kemudian untuk A itu 97 dipangkatkan 7 mod 143. Ini ketika dikalkulasikan bernilai 59. Kemudian untuk M itu 109 dipangkat 7, kemudian mod 143 sama dengan 21. Kemudian untuk nilai A, nilai M-nya yaitu 97, kemudian pangkat 7 mod N 143. Hasilnya untuk nilai C-nya ciphertext-nya yaitu 59. Kemudian untuk N 110 pangkat 7 mod 143 itu nilainya 33. Untuk A sama dengan yang sebelumnya itu 97 pangkat 7 mod 143 sama dengan 59, dan N sama dengan sebelumnya juga 110 pangkat 7 mod 143 sama dengan 33. Nah, dari proses enkripsi ini akan didapatkan ciphertext-nya yaitu 68, 62, 59, 21, 59, 33, 59, 33. Nah, selanjutnya kita akan ke proses dekripsi. Nah, pada proses dekripsi ini, dia akan merubah ciphertext ini menjadi plain text. Berarti pada proses dekripsi ini, dia akan menghasilkan plain text. Nah, untuk merubah ciphertext menjadi plain text ini, maka kita akan membutuhkan yang namanya private key, yang dimana untuk nilai D-nya 103 dan M-nya 104. Private key ini hanya boleh dimiliki oleh orang tertentu.
Nah, selanjutnya yaitu untuk ciphertextnya itu ada tadi 68, 62, 59, 21, 59, 33, 59, 33. Nah, di sini kita akan merubah ciphertext yang berupa angka ini akan menjadi teks lagi, menjadi keamanan. Nah, untuk merubah proses tersebut, maka akan kita lakukan proses dekripsi, yang mana pada proses dekripsi ini rumusnya yaitu M sama dengan C pangkat D dekripsi mod M. Nah, di sini nilainya yaitu berarti 68 pangkat D yaitu 103 mod M. M-nya 143. Hasilnya yaitu 107. Kemudian kita ubah 107 ini pada bilang asli itu dia akan bernilai K. Selanjutnya itu 62 pangkat 103 mod 143 bernilai 101. Nah, 101 itu tadi pada asli teksnya berupa E. Kemudian, ini dekripsi 59 pangkat 103 mod 143 itu bernilai 97. Nah, pada asli 97 itu nilainya yaitu berupa A kecil. Selanjutnya, 21 pangkat 103 mod 143 itu bernilai 109. Yang mana pada asli 109 itu bernilai M kecil. Selanjutnya, 59 pangkat 103 mod 143 itu bernilai 97, yang mana pada asli itu bernilai A kecil. Selanjutnya itu 33 pangkat 103 mod 143 hasilnya itu 110, yang mana pada asli itu bernilai N kecil. Selanjutnya 59 pangkat 103 mod 143 bernilai yaitu 97. Itu nilainya sama kayak sebelumnya, berarti A. Kemudian ini juga sama seperti sebelumnya, 33 pangkat 103 mod 143 sama dengan 110. Ini berarti E. Nah, dari hasil dekripsi ini, maka kita dapatkan plain text, yaitu keamanan. Nah, jadi kesimpulannya pada proses dekripsi ini, dia akan mengubah dari ciphertext yang kita dapatkan pada proses enkripsi ini menjadi plain text, yang mana pada ciphertext ini merupakan hasil dari teks yang kemudian disandikan menggunakan public key. Sekian penjelasan saya mengenai contoh soal terkait proses enkripsi dan dekripsi pada algoritma RSA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal algoritma RSA, yang dimana soalnya carilah kode ciphertext dari proses enkripsi dengan menggunakan algoritma RSA, dan teks yang digunakan adalah informasi. Yang pertama,
Pilihlah dua bilangan prima sebagai nilai P dan Q, yang dimana bilangan prima tidak boleh sama. P yang saya pilih adalah 11 dan Q adalah 17. Yang kedua, hitunglah nilai N, yang dimana nilai N sama dengan P kali Q, sama dengan 11 dikali 17, maka nilai N adalah 187. Kemudian hitunglah nilai Pn, yang dimana P kurang 1 dikali Q kurang 1 sama dengan 11 dikurang 1 dikali 17 kurang 1 sama dengan 10 dikali 16, yang dimana Pn sama dengan 160. Kemudian nilai E adalah kunci publik, yang dimana nilainya relatif prima dengan Pn dan nilai tersebut diantaranya. Maka kita harus mencari nilai E, yang dimana nilai E-nya harus merupakan GCD. Berarti GCDE dan Pn-nya harus sama dengan 1. Jadi GCD 7 dan 160 adalah 7, yang dimana nilai E-nya adalah 7. Kemudian carilah nilai D yang merupakan kunci privat. Rumusnya adalah 1 tambah K kali Z kurang per E, yang dimana 1 tambah 1 kali 160 per 7, maka nilai D-nya adalah 23. Maka didapatkan nilai K sama dengan 1 dan nilai D sama dengan 23. Dari tahapan di atas didapatkan hasil, yaitu public K-nya sama dengan 7 dan 187, dan private K-nya 23 dan 187. Kemudian proses enkripsi, yang dimana rumusnya C sama dengan M pangkat E mod N. Teks yang kita gunakan informasi I, angka ASCII adalah 105, N 110, F 102, O 111, R 114, M 109, A 97, S 115, dan I 105. Proses enkripsinya untuk I sama dengan 105 pangkat 7 dikali mod 187 menghasilkan nilai 96, dan N 110 pangkat 7 dikali mod 187 menghasilkan nilai 66. F sama dengan 102 pangkat 7 dikali mod 187 menghasilkan 119. O 111 pangkat 7 dikali mod 187 menghasilkan 155. R 114 pangkat 7 dikali mod 187 menghasilkan 126, dan M 109 pangkat 7 kali mod 187 menghasilkan 131. A sama dengan 97 pangkat 7 kali mod 187 menghasilkan 92. S 115 kali 7 115 pangkat 7 kali mod 187 menghasilkan 157, dan I 105 pangkat 7 kali mod 187 sama dengan 96. Dari proses enkripsi yang didapatkan ciphertext, yaitu 96661155123119215796. Begitulah contoh soal algoritma RSA. Saya akan menjelaskan tentang proses dekripsi. Sebelum kita mencari dekripsi, terlebih dahulu kita mencari hasil nilai dari enkripsi. Di sini saya sudah mempunyai hasil dari enkripsi. Proses enkripsi didapatkan ciphertextnya 96, 66, 119, 155, 126, 131, 92, 157, dan 96. Rumus untuk mencari dekripsi ini adalah MI sama dengan CI pangkat D
modul N. Di sini yang kita ketahui adalah CI sama dengan hasil dari proses enkripsinya. Yang kedua adalah D ini dekripsi sama dengan 23. 23 ini dicari dengan rumus 1 ditambah K dikali Z per E sama dengan 1 ditambah 1 dikali 160 per 7, maka hasilnya didapatkan 23 ini. 160 ini dapat dari mana? Nah, ini rumusnya. Pn sama dengan P dikurang 1, Q kurang 1. Pn sama dengan P dikurang 1 dikali Q kurang 1. Pn sama dengan 11 dikurang 1 dikali 17 dikurang 1. Pn sama dengan 10 dikali 16. Pn sama dengan 160. Maka 160 dapatnya dari sini. Selanjutnya yang ketiga yang diketahui itu adalah nilai N-nya. N sama dengan 187. Rumusnya dipakai P dikali Q dari hasil bilangan prima 11 dan 17. Maka 11 dikali 17 ini, maka hasilnya didapatkan 187. Setelah mendapatkan semuanya ini, maka kita mencari dekripsinya. Pertama, ciperteksnya ini kan sudah didapatkan 96, 66, 169. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu M1 MI sama dengan CI pangkat D modul N. Jadi 96 dimasukkan ke rumus 96 pangkat 23. 23 ini kan D. Yang ini hasil dari ini 23-nya. Dipangkatkan 23 modul 187. 187 ini hasil dari N ini, modul N. Maka 93 pangkat 23 modul 187 itu mendapatkan hasil 105. Yang kedua 66 dimasukkan ke dalam rumus 66 dipangkat 23 modul 187, maka hasilnya 110. Yang ketiga 119 dipangkatkan 23 modul 187, maka mendapatkan hasil 102. Selanjutnya 155 dipangkatkan 23 modul 187, maka dapat hasilnya 111. 126 dipangkatkan 23 modul 187, maka didapatkan hasilnya 114. 131 pangkat 23 modul 187 dapat hasilnya 109. 92 pangkat 23 modul 187, maka dapat hasilnya 97. 157 dipangkatkan 23 modul 143, maka hasilnya 115. Dan terakhir 96 dipangkatkan 23 modulnya 143, maka hasilnya itu didapatkan 105. Jadi hasil dekripsinya dari proses dekripsi didapatkan plain text-nya adalah informasi. Proses dekripsinya didapatkan plain text-nya adalah informasi. Cukup sekian yang saya jelaskan dan saya akhiri. Assalamualaikum. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu nih, source code-nya nih. Nah, Bang, bagi source code-nya dong, Nah, tenang, kita akan jelaskan dulu bagaimana source code dari RSA. Wah. Nah, kita sampai nih di bagian source code dari bagaimana cara kerja algoritma RSA ini, teman-teman. Nah, bagi yang bilang komen source, Bang, bagi source code dong. Ops, tidak boleh dulu ya. Kita harus pahami dulu. Kalian tidak boleh langsung minta source code. Kalian harus cek, pahami benar bagaimana source code itu. Baru nanti boleh minta source code-nya. Nah, kita akan jelaskan dulu nih, bagaimana sih code dari algoritma RSA serta demo codingannya nanti. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke code kita. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Java dalam algoritma RSA ini, teman-teman. Nah, seperti biasa,
tadi kan telah dijelaskan oleh teman saya tadi itu mengenai arsitektur bagaimana algoritma RSA itu bisa dijalankan. Yaitu kita perlu dua kunci. Kunci pertama enkripsi untuk enkripsi suatu informasinya, yaitu kunci publiknya, itu boleh disebarluaskan, boleh. Dan yang kedua adalah kunci deskripsi. Ini yang dekripsi yang kalian tidak boleh sebarkan. Nah, dua kunci ini bagaimana cara proses pembangkitannya atau pembuatan kuncinya tadi telah dijelaskan di cara kerjanya, yaitu dengan bantuan nilai bilangan prima 1 dan bilangan prima 2. Nah, untuk membuat kunci publik itu harus enkripsinya kunci bilangan prima dan bilangan prima ke-1 dan 2. Tapi teman-teman, prima ini nggak boleh disebarluaskan ya, karena itu adalah bisa dicari nanti private key kita, nggak boleh. Jadi kita rahasiakan bilangan prima kita sebagaimana kita merahasiakan private key-nya. Karena kalian bisa dicari nanti private key-nya dengan ada apa tadi kan kita dijelaskan tadi itu panjang lebar dengan cara kerjanya. Kalian bisa simak lagi di video sebelumnya ya. Video sebelumnya, materi sebelumnya itu. Kita langsung saja ke code-nya ya. Jangan basa-basi, Bang, code aja langsung, Bang. Oke, kita langsung ke code-nya. Nah, di algoritma saya ini saya menggunakan bahasa Java. Saya menggunakan scanner input, yaitu karena saya menjalankannya dengan terminal. Saya akan gunakan scanner input sebagai penerima inputan keyboardnya. Nah, keyboardnya kita akan terima nanti. Dan sebelum itu kita masukin kata yang mau dimasukin menjadi suatu informasi. Jadi katanya apa, terserah informasinya, kalimat juga bisa, panjang sebanyak-panjangnya boleh. Nah, lalu kita ubah dia menjadi ASCII. Seperti contoh soal tadi kan. Nah, bagaimana cara mengubah ASCII-nya? Nah, di sini saya memisah dulu tiap karakter yang akan saya inputkan, teman-teman. Nah, jadi saya menggunakan fungsi toCharArray. Karena kan ASCII itu adalah setiap karakter. Jadi huruf A kecil, A besar itu kan nilai ASCII-nya, ASCII-nya beda-beda ya. Jadi saya ambil katanya misalnya keamanan tadi, keamanan, itu saya masukin ke dalam array, K-nya apa, E-nya apa, A-nya lagi, pokoknya satu-satu huruf masukkan ke dalam array yang namanya itu teks. Nah, jadi saya tipe data array-nya adalah char dan teks. Ini plain text-nya kan maksudnya teksnya. Nah, itu adalah toCharArray. Nah, jadi teksnya itu kita jadikan char array. Char ini fungsi dari Java-nya yaitu toCharArray. ToChar berarti toCharArray, ke array char. Nah, jadi gampang saja kalian ingat aja, jangan dihafal karena susah, nanti cari aja di Google juga boleh. toCharArray itu artinya dia masukkan ke array yang bertipe data char. Nah, lalu kan tadi sudah kita tampung tuh di dalam teks, yaitu tipe nama variabelnya teks. Nah, dengan teks itu kan masih huruf aja tuh, A, B, C, D, E-nya. Nah, sekarang kita harus ubah A, B, C, D, E tadi ke dalam ASCII-nya, yaitu dengan menggunakan nih, sama kita buat lagi integernya, integer array-nya dengan fungsi new integer ini, new integer dengan nilai array barunya, panjang array-nya ini kan isinya adalah panjang array-nya. Panjang array itu mengikuti panjang array dari teks ini. Jadi text.length. Text.length itu panjang dari array teks ini. Nih, array teks ini tuh ya. Jadi kalian bikin seperti ini. Lalu, nah tadi kan toCharArray kan gampang tuh. Memasukinya langsung fungsi toCharArray. Jadi langsung nanti masuk sendiri. Nah, dari array ke array, kita gunakan fungsi for ini. Nah, jadi untuk memasukkan teks, lalu diubah ke ASCII, dimasukkan ke array ASCII, itu dengan bantuan for ya. Kita gunakan for, di mana for-nya itu dimulai dari 0. Nah, karena kan array itu indeksnya jadi 0, 1, 2, 3, sampai banyak panjang dari array-nya. Nah, lalu ditambah atau di iteration increment-nya ganti-gantian 0, 1, 2, 3, sampai nanti conditionalnya text.length. Nah, itu seperti biasa dasar dari fundamental. Nah, di sini letak ininya, ASCII-nya. Di sini mengubah ASCII-nya di sini. Mengubah karakter ke ASCII. Nih, di sini. ASCII integer text I. Nah, ini adalah bagaimana nilai dari suatu karakter itu dirubah menjadi suatu angka. Jadi, kalian bikin ASCII
I, integer text I. Nah, jadi kalian bisa lakukan seperti itu. Nah, atau kalian mau coba juga bisa. Nah, jadi kalian bikin aja file baru test gini kan. Nah, nanti kalian coba kan di sini shout. Nah, shoutnya sistem print outline. Nah, ya kan. Jadi integer. Mau kalian coba satu aja dulu A ini. A ini kita tes berapa sih nilai dari ASCII-nya berapa. Nah, nilai ASCII dari A, nah itu 97. Nah, ini. Seperti ini kan ini udah terubah. Tapi kan cuma satu. Nggak mungkin kita satu-satu kan. Karena itu kita gunakan tadi adalah fungsi array ini. Nah, di sini dia mengambil nanti ASCII 0 disimpan nilainya adalah text 0. Text 0 apa? Misalnya keamanan, K. K itu berapa nilainya? Lalu nanti dimasukkan ke ASCII yang ke 0. Lalu ditambahkan lagi I-nya menjadi 1. Lihat nanti teks 1, teks indeks 1 berarti keamanan E itu nilai ASCII-nya berapa, dimasukkan ke ASCII yang 1 indeksnya. Begitu terus berulang kali, nanti kita coba printkan di sini ya. Nah, mungkin kita coba dulu biar kalian tergambar itunya bagaimana dia mengubahnya. Saya masukkan di Vino. Nah, ini. Dia akan V itu 118, yaitu 105, N 110, dan O adalah 111. Nah, di sini fungsi dari merubah ASCII tadi. Nah, setelah kita dapatkan ASCII tadi, barulah angka-angka ASCII ini yang kita ambil. Nah, ini telah kita dapatkan di ASCII, array ASCII ini. Nah, jadi itu tadi sudah kita dapatkan nilai informasinya dalam bentuk ASCII. Baru kita bikin kunci publik dan kunci privatnya. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, yaitu menggunakan bilangan prima. Nah, bilangan primanya harus dirahasiakan. Jadi bilangan primanya, nah, Kak, ini kenapa sih menggunakan big integer? Nah, bagian tanya kenapa tidak integer? Kenapa mesti big integer? Nah, perlu teman-teman ketahui dalam algoritma RSI ini, teman-teman, dia itu harus menampung begitu banyak angka. Jadi semakin banyak digit angka dari suatu bilangan prima, jadi bilangan prima itu sampai 100 digit panjangnya, itu semakin bagus, teman-teman, semakin kuat algoritma RSA kalian itu. Dan juga prima keduanya semakin panjang lagi, 200 digit kalau bisa. Nah, tujuan dibuat RSA itu biar primanya itu 100 sampai 200 digit. Jadi orang itu perlu bermiliar-miliar tahun untuk memecahkan apa sih dekripsi atau nilai asli dari suatu informasi itu. Jadi dia sangat lama mutar kunci-kuncinya, apa kunci yang cocok ini. Mungkin kalian masih belum paham ya, belum tergambar. Nanti kita akan coba tes masuk di cara enkripsi dekripsi algoritmanya. Nah, pokoknya kita pakai big integer, karena kalau integer kan cuma bisa menampung berapa bit gitu kan. Kalau big integer ini sudah lebih dari fungsi int seperti int ini. Nah, int ini kan kalau kalian cari itu cuma berapa digit dari angka yang bisa diterimanya. Tidak sebanyak yang namanya big integer. Big integer ini kayak seperti string gitu. String ini kan, nah, string Java udah tersedia seperti pas di Java gitu. Ini big integer. Nah, java.math biasanya memang untuk perkalian-perkalian math itu. Untuk matematika angka-angka. Karena namanya big integer, big besar, integer angka. Nih, big integer adalah angka yang sangat banyak bit-bitnya. Kalian bisa baca sini sampai berpangkat-pangkat berapa. Nah, itu cara ulik-ulik sendiri. Nah, kita fokus lagi dengan algoritma RSI ini. Nah, yang kedua kita masukkan lagi dengan fungsi scanner tadi ya. Ini scanner input ini seperti biasa. Lalu kita terima lagi P dan Q-nya menjadi input.nextBigInteger. Nah, itu seperti fundamental algoritma fundamental dari Java itu. Ya, pasti kalian sudah pelajari. Nah, tadi kan udah ada syarat tuh di dalam arsitektur cara kerjanya bahwa nilai P dan Q, nilai prima 1 dan prima 2 itu tidak boleh sama. Sehingga kita sebelum melakukan enkripsi harus pengecekan dulu. Wah, ini primanya sama apa bukan nih? Primanya kalau sama itu nggak bisa, teman-teman. Karena nanti private key-nya, nanti public key-nya nggak tahu apa yang dibuatnya, nanti jadi gampang sekali nanti jadi dia. Jadi dia itu nilai GCD, yaitu Great Common Divisor, yaitu pemfaktorannya itu harus bernilai sama dengan 1. Ya, yaitu P dan Q itu otomatis dia tidak boleh sama, sehingga harus dicek P, G, C, D, Q-nya sama dengan 1. Nah, kalau dia bernilai true, baru nanti bisa diprosesnya. Nah, mungkin
kita coba ya di sini ya. Apa yang terjadi seandainya big integer itu, big integer B, nilainya sama-sama gini. Nilainya sama-sama seperti ini. Ini kita komen dulu ya. Nah, A, G, C, D, B. Nah, kita akan lihat apa yang akan terjadi. Nah, dia itu akan menghasilkan nilai 3 juga. Ya, jadi itu akan percuma saja nanti dia harus syaratnya sama dengan 1. Nah, jadi otomatis kan itu false, jadi tidak bisa. Nah, baru ini is probable prime. Nah, is probable prime ini artinya fungsi dari big integer. Nah, ini kalau kita hapus di titik. Nah, ada fungsi is probable prime. Artinya dia akan mengecek apakah bilangan itu betul-betul prima, probable prime. Nah, dan key juga gitu. Dan ini artinya harus, mesti true juga. Key is probable prime. Nah, jadi kedua nilai itu harus bernilai nih, kita akan coba ya apa yang terjadi kalau seandainya di sini dia itu nilainya adalah ini kita akan cek nomor 3 ini apakah dia itu prima atau tidak. Nah, tentu kan 3 itu true. Nah, isi di sini itu harus bilangan positif ya. Kalau bilangan negatif, nah seandainya di sini ini misalnya negatif 1. Nah, sini kan 10. 10 itu kan seharusnya bilangannya tidak prima kan? Maka otomatis nanti di sini adalah false. Nah, dia akan jadi true. Jadi di sini harus bilangan positif ya, terserah mau berapa aja. Nah, setelah ini fungsinya true semua, baru nanti kita memprosesnya dengan ini. Tadi kan telah juga dijelaskan di cara kerja. Selanjutnya kita tentukan nilai N. N itu adalah P dikali Q. Nah, kita masukkan nilai N yaitu P dikali Q. Bang, kenapa ini pakai multiply? Nah, saya jelaskan karena di dalam big integer itu dia tidak bisa seperti ini. Big integer misalnya perkalian itu sama dengan P dikali Q. Nah, dia akan error. Nih, teman-teman, dia akan error di sini. Nih, kalau kalian lihat nih ada pesan error di sini. Nih, jadi dia tidak bisa melakukan perkalian seperti ini. Nah, karena itu dipanggil fungsi yang namanya multiply. Multiply itu kan perkalian. Bahasa Inggrisnya multiply. Nah, P kali Q. Dapat nilai N, ditampung nilai N. Nah, coba kita lanjutkan ke run kita tadi. Nah, mana nilai run kita tadi? Kita belum run ya? Coba kita run ya. Oh, sudah ya, tak apa, kita ulang lagi run-nya. Kita tutup tadi di sini. Nah, masukkan satu kata tadi misalnya keamanan. Nah, masukkan prima pertama ya, misalnya 11 tadi kan, sama 13 gitu. Nah, berarti nilai P-nya adalah 11 dan Q-nya adalah 13. Nah, itu kan berarti sudah cocok nih, 11 kali 13, N-nya adalah 143. Nah, berarti sudah benar ya code kita ya, berarti mantap. Nah, lalu apa lagi yang harus kita perlukan untuk membangun suatu kunci publik, yaitu adalah kunci enkripsinya. Nah, yaitu tapi sebelum itu kita harus cari dulu nih nilai simbol alpha n ini, atau kita ganti dengan Z. Nah, yaitu P dikurang 1 dikali dengan Q kurang 1. Nah, bagaimana di code-nya? Yaitu gini aja. Kurang itu bahasa Inggrisnya apa? Subtract. Nah, kali itu multiply. Ya udah, kalian panggil fungsi-fungsi big integer. P subtract. Nah, subtract itu artinya kurang. Jadi P dikurang big integer 1. Big integer 1 ya udah big integer 1. Jadi P dikurang 1. Multiply artinya kali. Ingat tadi multiply kali. P kurang 1 kali Q kurang 1. Nah, gampang kan kalau pakai big integer, dia tinggal panggil fungsi-fungsi perkalian, fungsi pengurangan aja. Jadi nggak sulit seperti yang kalian pikirkan kok, tenang. Jadi P dikurang 1 dikali Q kurang 1. Nah, itu tadi. Nah, lalu kita akan dapatkan nilai Z-nya. Nih, kita lihat lagi. Nah, nilai Z-nya adalah 120. Karena kan 11 kurang 1, 10 kali 12, 120. Nah, berarti kita sudah dapat dari itu nilai P, Q, nilai Z-nya. Nah, baru kita bangun kunci enkripsinya.
Nah, bagaimana cara membangun kunci enkripsinya? Di sini kan telah dijelaskan bahwa pilihlah nilai E yang nilai E-nya itu relatif prima terhadap 1 dan batas dari Z-nya. Nah, jadi kalian harus pilih antara 1 dan antara nilai Z. Nah, jadi kalian harus pilih. Dan syaratnya harus relatif prima. Apa itu relatif prima? Relatif prima itulah GCD tadi, yaitu nilainya harus 1. Nilai 1 itu apa? Yaitu misalnya 1 sampai 120. Nah, kalian pilih angka 1 sampai 20 misalnya adalah 7. Nah, nilai 7 itu relatif prima dikatakan bila nilainya itu tadi adalah tidak ada dalam pemfaktoran 7 dan 120. Nah, 7, 120 kan tidak ada. Kalau kalian cari di kalkulator, 120 dibagi 7, nah itu berkoma. Berarti nilai 7 itu dia relatif prima terhadap 120. Nah, jadi teman-teman gitu ya. Kalian harus cek nilai nilai Z-nya itu relatif prima atau tidak. Nah, tapi tenang, karena ini adalah program, kita nggak boleh ngecek manual-manual gitu. Terus apa fungsi program kan? Karena itu telah kita cek nanti di sini. Nah, saya akan gunakan fungsi ini. Try and catch. Nah, try and catch ini dia akan try and catch. Karena dia jika nanti mengerorkan aritmatika, maka otomatis disuruhnya inputkan nilai E yang lain. Nah, oke, kita anggap saja nilai ininya 7 ya. Nah, 7 benar dia kan, makanya prosesnya langsung dijalankan semuanya. Nah, lalu kita udah dapatkan tuh E-nya 7. Nah, selanjutnya apa, Bang? Yaitu adalah membentuk kunci privat tadi, yaitu dengan menggunakan rumus ini tadi. Nah, itu kalau di cara kerja manual, teman-teman. Ingat sekali lagi, kita kan source code, yaitu dengan program. Nah, di dalam program, mod inverse seperti itu, mod Euclidean yang diperluas tadi dengan arsitektur kerja yang telah dijelaskan tadi, itu tinggal dipanggil fungsi-fungsi lagi, yaitu ini dia. Fungsinya di sini. Ini kan E-nya sudah kita masukkan. Nah, sekali lagi kita cek dulu. E-nya itu dia itu lebih besar dari Z enggak? Nah, karena dia big integer kita panggilnya compare ya. Enggak boleh pakai lebih besar. Kalau lebih besar itu error dia. Sekali lagi dia big integer. Jadi E compare to Z. Nah, E itu lebih besar daripada Z enggak? Kalau dia lebih besar, nilainya itu jadi 1. Nah, kalau kalian tes di sini ya. Nih, A lebih besar daripada B ya. Kita akan coba ya. Oh, sorry. Nih, kita akan coba apa yang akan terjadi nantinya. Ya. A compare to B. Nah, apa pesan error yang akan dikeluarkan? Maksudnya apa nilai yang akan di-outputkan? Nah, 1 kan? Nah, jadi kalau 1 kan otomatis lebih besar daripada 0, maka dia akan true. Karena itu muncul nilai E-nya harus diinputkan lagi ya. Kita akan coba ya. Dia kalau nggak dicoba, dia nggak akan tahu ya. Jadi kita coba masukin kata lagi. Nah, masukin bilang prima 11 dan 13 tadi ya. Nih, masukin relatif prima yang dari 1 sampai 20. Kita coba 130. Nah, disuruhnya masuki inputkan E yang lain. Berarti code kita sudah sesuai dengan cara kerja dari algoritma RSA tadi itu, yaitu tidak boleh lebih besar dari Z. Nah, kalau dia lebih kecil tentu true kan? Karena itu dia langsung mencari nilai D. Nah, nilai D itu kita harus bungkus dulu dalam try and catch. Saya bilang bungkusnya karena dia di dalam try and catch. Nah, jadi D sama dengan nih adalah mod dari nilai Z. Nah, jadi nilai E yang dimodkan terhadap Z. Ini kan di bawah, makanya dia mod inverse. Jadi nilai E mod inverse Z. Nah, jadi untuk mengecek nilai D itu mencarinya, kita cukup panggil fungsi mod inverse ini, teman-teman. Nah, otomatis nanti dia akan membuatkan nilai D dari hasil E yang kita masukkan dan juga Z-nya. Ini kita coba run lagi ya. Jadi 7 kan yang nilai true benernya, ingat 7 ya. Berarti keamanan informasi 11 dan 13 gitu. Nah, itu kita masukin 7.
Nah, benar kan? Berarti nih, dia akan otomatis membuatkan 103. Nah, sama kan seperti contoh soal tadi kan, 103. Karena kan itu kan cara manual, nggak mungkin kita cara manual seperti itu, lama nanti source code-nya. Karena itu kita pakai fungsi mod inverse ini. Nah, jadi E mod inverse Z. Nah, setelah itu kita dapatkan nilai public key-nya. Public key-nya tadi kan dikatakan adalah ini, nilai E dan juga nilai N. Nah, nilai E dan nilai N. Nilai E-nya 7, N-nya 143. Nah, nilai private key-nya berarti hasil dari D tadi, yaitu 103 dan N 143. Nah, barulah kita masuk ke enkripsi dari rumus tadi, teman-teman. Nah, Bang, tadi kan E-nya itu harus dicek, Bang. Dia itu relatif prima apa enggak? Nah, ngeceknya di sini tadi saya bilang, aritmatika expression. Nah, coba aja kita masukin 120 yang bisa dibagi 3. 103 kan bisa dibagi 120 tadi kan. Berarti misalnya kita tes keamanan 11 dan 13. Nah, kita masukin 3. Nah, dia langsung muncul error. Inputkan nilai yang lain. Nah, ini kalau kita nggak pakai try and catch yang ini, dia pasti akan error nantinya. Oh, sorry ya. Nih. Dia akan error karena dia tidak diceknya. Seharusnya harus dicek dulu. Kalau error berarti program kita gagal. Karena itu kita harus cek di sini. Nih. Nah, misalnya 3 tadi kan. Nah, akan muncul error seperti ini. Nah, ini tidak bagus dalam program kita ya. Maka itu kita harus pakai catch arithmetica exception ini. Nah, itu dia fungsi mengecek bagaimana nilai E itu relatif prima atau tidak. Kalian bikin dulu mod inverse-nya di sini, baru kalian bikin catch-nya arithmetica exception. Nah, oke. Baru kita lanjut enkripsi ya. Nih, enkripsi di sini. Nah, cara mengenkripsinya. Nah, tadi kan kita sudah dapat tuh EDN-nya berapa. Nah, rumus dari enkripsi itu adalah ini, nilai ASCII yang dipangkatkan dengan E dimodkan dengan N. Nah, itu gampang. Kalian masuki dulu seperti biasa. Karena tadi nilainya masih integer dan nilai ASCII-nya integer, karena ditakutkan kalau dipangkatkan yang banyak, takutkan nilainya bisa meludak dan error, kita itu harus tampung lagi dia di dalam big integer. Nah, tentu proses integer ke big integer itu dia nggak langsung sembarangan ya. Nah, jadi kalian buat dulu seperti biasa, array baru, saya bikinnya namanya encrypt, big integer encrypt, yaitu, isinya itu adalah nilai ASCII yang tadi. ASCII yang di atas ini tadi. Nah, ini ASCII ini. Jadi, nanti nilai ASCII dimasukkan ke encrypt-nya. Apa fungsinya yang menggunakannya? Yaitu for lagi tentu. Nah, jadi encrypt 0. Nah, di sini big integer gunakan fungsi namanya value of. Value itu of itu artinya nilai dari. Nah, jadi big integer mengambil nilai dari ASCII. Nah, ASCII apa? ASCII yang dipangkatkan dengan E lalu dimodkan dengan N. Nah, itu kan tadi kan fungsi rumus darinya, mod N kan. Karena kita pakai big integer, kita nggak usah pusing. Di dalam big integer itu fungsi untuk mempangkatkan suatu angka lalu dimodkan itu namanya adalah mod POW. Nah, mod POW ini adalah fungsi untuk kita memangkatkan ini big integer eksponen dan big integer M. M itu mod ya. Nih, M sama dengan modulus. Nah, ini parameternya. Jadi kita mau pangkatkan berapa, lalu modkan berapa. Nah, ini fungsinya, mod POW. Nah, jadi udah benar tadi ya. Ini enkripsinya M berapa angkatnya, lalu dimodkan dengan N. Nah, berarti kita pangkatkan dengan E, modkan dengan N. Nah, hasilnya dimasukkan dalam array enkripsi ini. Nah, itu terus berulang sampai sampai dengan kondisinya terpenuhi nanti. Nah, kita akan coba ya. Nih. Karena ini dia prosesnya dilakukan oleh program, jadi pangkatnya akan dilakukan oleh program. Sorry. Kok terexit? Sorry ya.
Nih, keamanan. Nah, keamanan tuh kan ini K17E ini. Nah, ini telah dimasukkan ke ASCII nih, udah dirubah. Masukin primanya berapa? 11 dan 13. Nah, relatifnya tadi 7 ya. Nah, ini akan muncul nih kan dapat private publiknya tadi kan 7 dan 103 private-nya. Nah, nilai E dipangkatkan. Jadi nilai 107 dipangkatkan dengan 7, maka hasilnya dimodkan dengan N, maka dapat nilai 68. Nah, nilai-nilai ini nih enkripsi dari E adalah 62, 59, 21. Nah, ini adalah hasil enkripsi nih. Karena kan beda kan nih. Seharusnya dari 107 dia malah ke 68. Berarti sudah benar cara kita enkripsi. Sudah cocok tadi dengan contoh soal yang manual. Berarti udah betul tuh codingan kita. Nah, kita lanjut lagi. Bagaimana kita ubah ASCII tadi ke dalam huruf. Biar plain text kita itu semakin sulit untuk dibaca. Nah, ini kan saya susun nih. Ciphertextnya kalau ASCII kayak gini. Nih. Nah, bagaimana dia ciphertextnya tuh kayak gini. Nah, bisa berubah menjadi huruf lagi, karakter lagi. Nah, itu kan tambah sulit orang membacanya kan. Keamanan loh. Nih, keamanan malah dienkripsi dia menjadi seperti ini. Nah, ini kan nggak bisa dibaca orang nih kan, apalagi ini nih. Nah, itu caranya sama. Kita balikkan lagi dari ASCII ke dalam karakternya. Sama, kita gunakan fungsi for lagi dengan bikin dulu eh, array menampungnya. Jadi kita bikin array ciphertextnya dan string. String ini adalah kalimatnya. Jadi kalimat yang mau diubah itu akan ditampung di cipher. Nah, dengan fungsi new string cipher text.length. Nah, ini kalian bisa banyak source code untuk mencari dari ASCII ke dalam array lagi. Itu kalian bisa cari di Google. Nah, saya akan jelaskan di sini. Jadi nih cipher text-nya berarti kita ambil dari yang ini. Nilai encrypt tadi. Encrypt ini dibuat lagi, saya buat lagi dalam array biar beda. Jadi nanti yang encrypt tidak terganggu dalam ASCII-nya. Nah, saya tampung dalam suatu ciphertext. Di ciphertext saya masukkan lagi ke dalam string. Karena kan dia mau ubah dalam kalimat kan, maka itu saya pakai string. Nah, di mana new string ciphertext.length. Nah, itu seperti biasa tuh kan. Nah, ini sebagai itunya aja, kalimatnya nanti apa. Nah, baru kita masukkan ke for lagi. Seperti biasa, untuk dia mengisi array itu satu-satu kan pakai for. Tidak mungkin tidak pakai for. Nah, di sini letak untuk mengubahnya. Mengubah ketulisannya. Nih, jadi big integer, lagi-lagi saya bilang big integer value of. Artinya, big integer itu diambil nilainya, lalu di long parse longkan. Long parse long itu sama dengan mengubah dari big integer menjadi string tadi. Jadi long parse long. Jadi harus diparskan. Kalau dari string ke integer itu parse integer namanya. Nah, baru diambil nilai dari encrypt-nya. Nah, untuk mengubah tulisannya dipanggil fungsi toByte array. Nah, toByte array ini sudah ada di dalam Java-nya. Jadi kan tadi kita udah dapat string ini, array string. Kita masukkan ke toByte array. Artinya dimasukkan ke array baru, yaitu zipper ini. Nah, dari zipper, kita kalimatnya tadi kita masih kosongkan. Nah, kalimatnya baru arrays to string. Artinya array ke string. Itu kan ke array diubah menjadi string dari kalimat zipper. Nah, replace all ini berarti nanti dia akan mengganti replace jika ada fungsi-fungsi tanda-tanda simbol seperti ini. Jadi simbol ini dia akan ganti menjadi kosong aja. Jadi kalau ada zippernya tiba-tiba ini ada garis di sininya kan di ujung-ujung ini berarti dia akan dihilangkan. Nah, itu dia akan balik lagi jadi macam ini. Nah, itu tadi fungsi untuk mengubah ke array-nya. Ke string. Kalian bisa cari di Google atau lihat punya code saya ini. Boleh. Nah, selanjutnya bagaimana mendekripsikannya? Nah, kalian mau yang deskripsinya kita pisah aja. Nih. Ini kan telah kita dapatkan 68 62 59 21 33. Nah, kita nggak usah dipisah dulu ya, kita lanjutkan di sini aja. Nah, ini tinggal kalian gampang saja. Kalian buat suatu array baru yaitu decrypt.
yang mana decrypt-nya itu menampung lagi nilai encrypt. Karena kan kita mau buat dekripsi. Jadi di integer decrypt, seperti biasa kalian masukkan ke dalam for lagi. Nah, fungsinya sama seperti ini. For mod pow. Karena kan dia pangkat n mod juga. Tapi bedanya nilainya adalah nilai D dan N. Bukan nilai E dan N. D dan N. Nah, isinya adalah angka-angka dari ini tadi. 62, 68, 59, 21 ini. Nah, kita dekripsikan lagi dengan fungsi modpow ini. Tentu kalau hasilnya didekripsi ya pasti jadi 107, balik lagi ke ASCII awal ini. Jadi fungsinya itu pertama, kalian bikin array baru namanya decrypt, lalu kalian masukkan nilai dari encrypt ke dalam decrypt dengan bantuan for, dengan nilainya itu harus di modpow dulu. Jadi decrypt ke 0, ambil encrypt ke 0, yaitu adalah 68. Dimodkan D, dipangkatkan D, dimodkan N. Nah, nilainya yaitu adalah 107. Dimasukkan terus sampai ini ASCII-nya selesai, decrypt-nya, baru di outputkan deskripsinya per ininya, per ini, deskripsi dari encrypt. Ini 68 nih. Ini fungsi, ini outputnya. Nah, untuk balik ke tulisan, sama. Kita gunakan fungsi, kenapa tidak menggunakan ini lagi, Kak? Ya, kenapa? Karena kan dia masih, ASCII-nya kan udah balik ke angka normal saja. Kalau kita pakai big integer, sayang memori. Karena kalau makin besar, dia makin besar nanti memori dipakainya. Karena itu kita pakai integer aja. Karena kan ASCII kan juga sedikit angkanya, nggak sampai ribu-ribuan, ratusan banyak gitu. Jadi kita pakai integer. Sama, masukin lagi dalam array yang menampung ASCII lagi. ASCII yang itu kita bikin integer value of string. Nah, kenapa value of string? Ya karena mau berubah ke string. Kalau tadi adalah menggunakan integer, sekarang kebalikannya dari integer ke string, yaitu integer value, string value dari nilai yang kembali ini tadi, nilai decrypt ini. Nah, baru kita masukkan ke for untuk mengisi yang array ini. Baru di sini karakter to string, artinya setiap karakter diubah ke string. Nah, ini untuk mengambil nilai itunya ya, integer tadi ya. Nah, di sini baru dia mengubah ke stringnya, yaitu karakter. Setiap karakternya itu diubah ke string dengan bantuan char. Tadi kan int, sekarang char. Nah, kalian bisa juga cari di Google. Ini tidak terlalu diperhitungkan. Yang diperhitungkan sebenarnya kalau kalian pakai ini juga sudah bagus, karena kan angka kan nggak bisa dibaca. Nah, baru nanti bisa mengubah ke karakter ini. Nah, ini nanti catch ini dia muncul ketika kalian bikin ini ya. Nih, string byte array sama toString ini dia akan muncul otomatis catch-nya unsported echo the exception. Kalau kalian pakai Intel JetBrains dia otomatis muncul. Kalau di error kalian klik aja errornya itu dia akan langsung muncul. Karena saya contohkan nih. Nih dia kan error di sini kan. Kalian klik aja tanda seru ini, add catch close. Nah, dia akan langsung buat catch sendiri. Karena dia otomatis, karena kita pakai JetBrains. Nah, itu enaknya ya. Pakai kalian yang pakai yang tools yang bagus ya. Nah, ini else dari bilangan prima ini tadi ya. Nah, itu tadi cara kerjanya. Kak, coba dong pisah antara enkripsi dan enkripsinya, boleh? Nih, saya copy dulu ini. Nah, biar kalian nih, baru saya jalankan ini. Ini nilai D-nya adalah 103 dan 143 ya. Saya akan jalankan di sini. Ini deskripsinya sama, cuma saya pisah. Di sini. Nah, biar lebih, masukkan kata dalam ASCII. Nah, kunci J tadi adalah 103. Kunci N-nya 143. Nah, keamanan kan? Nah, betul berarti ya. Berarti code kita sudah bagus nih. Jadi ya, enkripsi yang awalnya ini kita dekripsi lagi maka jadi keamanan. Berarti code kita berarti sudah benar teman-teman. Nah, kalau mau lihat ini sebenarnya sama seperti yang di sini, cuma saya pindahkan saja. Ini saya input dulu ASCII-nya. Lalu ini ASCII-nya kan tadi masih begini ada jarak-jaraknya. Saya split dulu
artinya saya masukkan ke array otomatis. Split itu dia udah masuk ke array yang ini, teks ini, dengan kalau ada nilai pemisahnya yaitu adalah spasi. Atau misalnya kalau di sini koma juga bisa. Koma berarti waktu kita run kalian harus masukin ASCII-nya itu koma pemisahnya. Pemisah dari sininya koma. Jadi split itu tuh pemisahnya apa gitu untuk dimasukkan ke array. Koma bisa juga. Nah, 103 dan 143. Nah, keamanan kan itu sebagai fungsi untuk ininya aja ya, pemisahnya. Nah, ini 62 Pak. Oh, ini 62 ini saya cuman mau ngetes ngambil yang ini, yang kedua ini. Betul tidak fungsinya. Nah, lalu seperti biasa ya. Ini kayak tadi juga encrypt-nya dimasukkan ke for lagi, lalu diambil long pass long-nya. Ini modkan D sama N, baru diubah ke tulisan. Nah, ini sama saja seperti yang tadi, cuma saya pisah. Nah, itu tadi teman-teman bagaimana algoritma source code dari algoritma RSA. Bagaimana? Tertarik masih dengan algoritma RSA? Ingin coba hal-hal lainnya seperti di Android? Kita akan saksikan ke materi selanjutnya. Wah. Itu tadi adalah cara kerja algoritma RSA dan source code-nya. Nah, gimana? Masih tertarik dengan algoritma RSA dan penasaran dengan cara implementasinya apa saja yang aplikasi-aplikasi lain gunakan dalam algoritma RSA? Kita simak implementasi dari algoritma RSA. Dan kelompok 3 di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi RSA. Implementasi RSA yang pertama adalah implementasi algoritma kriptografi RSA pada surat elektronik atau email. Aplikasi ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman Java dan aplikasi ini terhubung langsung dengan jaringan internet. Dengan diimplementasikannya algoritma kriptografi RSA pada aplikasi ini dapat membantu pengguna untuk melakukan proses enkripsi pesan sebelum dikirim dan melakukan proses dekripsi saat penerimaan pesan. Sehingga dengan menerapkan algoritma RSA pada aplikasi ini, pengguna dapat melakukan proses distribusi informasi secara aman. Yang kedua, implementasi algoritma kriptografi reverse chamber adelement RSA pada tanda tangan digital. Tanda tangan digital merupakan mekanisme autentifikasi yang memungkinkan pembuat pesan menambahkan sebuah kode yang bertindak sebagai tanda tangannya. Proses pembuatan tanda tangan diawali dengan pembuatan message digest dari sebuah dokumen, kemudian diproses pembangkitan kunci publik dan kunci privat untuk mengamankan data dalam pembuatan tanda tangan digital. Yang ketiga, aplikasi ini bisa digunakan untuk melakukan pengiriman pesan yang terinskripsi pada Android. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java. Aplikasi ini sederhana yang dibangun berdasarkan konsep algoritma RSA yang dapat mengamankan pesan dengan mengubah pesan tersebut menjadi ciphertext, kemudian menggunakan simbol dan mengubah pesan tersebut kembali dengan melakukan deskripsi. Nah, kali ini kita masuk nih ke pembahasan yaitu mengenai implementasi dari algoritma RSA ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh oleh apa saja sih aplikasi-aplikasi yang mengenai implementasi dari RSA. Nah, salah satunya bisa kita terapkan dengan yang namanya Android. Nah, teman-teman. Nah, di sini saya telah membuatkan suatu sampel Android. Nah, di sini dia tampilnya seperti ini. Ya, ini cuma tampil sederhana, mungkin bisa dikembangkan lagi nanti bisa masuk database, lalu nyimpan data nanti dan sebagainya. Nah, cuman gimana algoritmanya? Nah, ini seperti biasa kalau kalian nanti pelajari mengenai Android Studio atau sudah mempelajari mengenai Android Studio dan pemrograman Android. Nah, ini seperti biasa mengambil ID-ID dari XML-nya ini, input-inputannya, lalu nanti ini mengambil teks-teksnya sama seperti biasa, diubah dulu dari long pass long, yaitu karena dia masih karakter kan biasanya di inputan itu karakter, diubah dulu jadi big integer. Nah, seperti biasa ini saya hanya menyalin yang dari di ini yang di awalnya terminal, saya akan coba membuat dia jadi Android Studio. Jadi kalau error pun dia disuruh inputkan lagi, tidak seperti kalau terminal kan langsung out, kita langsung run lagi.
Nah, kalau Android Studio kan bisa kita inputkan baru lagi. Nah, ini. Jadi kita prosesnya sama seperti dengan yang kita lakukan di tadi di source code, tetapi ini dia menggunakan Android Studio yang kita pindahkan. Nah, logikanya masih sama. Nah, mungkin kita langsung saja ke demonstrasi dari aplikasi RSA ini. Nah, jadi ini sama integer, ini modpo dari A sampai N. Cara mencarinya juga sama, mirip dan persis, tapi hanya bedanya ke Android Studio yang akan kita tampilkan. Nah, di sini saya telah siapkan aplikasinya, sudah saya runkan. Nah, ini RSA application. Nah, kita tinggal masukkan saja di sini nilai primanya 11. Di sini lalu 13 dan nilai E-nya tadi 7. Nah, kita coba di sini keamanan informasi. Kode encrypt. Nah, dia akan menjadi seperti ini nih, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya sudah disediakan tempat decrypt-nya. Nah, cuman biar lebih keren saja kita copy saja. Lalu nih saya sudah buatkan juga aplikasi decrypt-nya. Nah, sama saja sebenarnya. Cuman beda ditampilkan aplikasinya. Nah, seolah-olah ya dia menyimpan data terus tadi kan 103 sama 143. Nah, dia munculkan keamanan informasi. Nah, tadi mungkin kita akan sedikit lupa di source code-nya. Bagaimana kalau suatu waktu yang didekripsikan itu misalnya angkanya cukup besar. Nah, jadi misalnya ini nilai prima yang ini 2907. Nah, nilai primanya 2907. Lalu prima keduanya 3301. Oh, bukan. 29. Kita coba. Nah, jadi kalau dia nanti misalnya error, di sini dia pasti akan muncul. Nah, ini notis ini berarti bilangannya tidak prima. Nah, ini bilangannya tidak prima. Jadi kita bisa masukkan lagi sampai dia menemukan bilangan prima lainnya. Nah, misalnya 2397 sama 96281. Nah, mungkin ini misalnya 11 gitu. Nah, dia akan private key-nya nanti muncul 612691 dan ASCII-nya bisa jadi banyak seperti ini. Padahal tulisannya hanya cuman keamanan informasi. Nah, ini sama tadi kalau kita dekripsikan lagi nanti di bawah dia akan muncul nanti hasil dari itunya nanti keamanan informasinya. Mungkin kalau kita tuliskan di sini private key N-nya. Nah, ini besar ya 1059091. Nah, itu kalau bisa juga kita semakin panjang semakin bagus dari primanya. Nah, mungkin itu sedikit implementasi menggunakan Android. Kita kembalikan lagi ke awal. Materi selanjutnya ialah kekurangan dan kelebihan RSA yang akan dijelaskan oleh Anissa Sapitri. Nah, teman-teman, itu tadi tuh implementasinya tuh dari algoritma RSA nih. Nah, tentu ya sayangnya kelebihan dan kekurangan itu tidak terlepas dari yang namanya suatu algoritma. Pasti ada celah-celah kekurangan. Tapi apa sih kelebihan dan kekurangan dari algoritma RSA? Kita simak kelebihan dan kekurangannya. 6. Saya akan menjelaskan tentang materi kelebihan dan kekurangan algoritma RSA. Pertama, saya akan menjelaskan kelebihan algoritma RSA. Algoritma RSA ini memiliki 6 kelebihan. Yang pertama, memiliki kesulitan dalam memfaktorkan bilangan menjadi faktor-faktor prima. Jadi dalam hal ini kan, algoritma RSA ini terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan berpangkatan besar menjadi faktor-faktor prima P dan Q. Pemfaktoran ini kan dilakukan untuk mendapatkan kunci privatnya. Jadi semakin besar pangkatnya, maka semakin lama pula waktu yang dilakukan untuk membobolnya. Yang kedua, algoritma RSA efektif dan terjamin ketika pemfaktoran bilangan besar menjadi faktor-faktor prima.
Jadi dalam hal ini, selama kita melakukan pemfaktoran bilangan besar menjadi faktor-faktor prima ini belum ditemukan, maka selama itu pula keamanan algoritma RSA tetap terjamin keamanannya. Yang ketiga, penemu algoritma RSA menyarankan untuk nilai A dan B panjangnya lebih dari 100 digit. Penemu RSA ini ada 3 tokoh. Yang pertama, Ron Rivers, Adi Samir, dan Len Adleman. Ini menyarankan untuk nilai A dan B panjangnya lebih 100 digit. Maka dengan ini hasil kali N sama dengan A kali B berukuran lebih dari 200 digit. Jadi kalau untuk mengerjakan itu sangat besar usaha yang diperlukan untuk memfaktorkan bilangan bulat 200 digit ini. Yang keempat, algoritma RSA merupakan algoritma tercepat saat ini. Dan komputer yang dipakai mempunyai kecepatan 1 milidetik. Menurut Rivers dan kawan-kawannya, usaha untuk mencari faktor bilangan 200 digit ini membutuhkan waktu yang lama atau komputasinya itu selama 4 tahun miliar. Dengan asumsi bahwa algoritma yang tercepat saat ini dan komputer yang dipakai memiliki kecepatan 1 milidetik. Yang kelima, dapat digunakan sebagai tanda tangan digital sehingga penyenggalan terhadap sesuatu aksi itu dapat dicegah. Dan yang terakhir, distribusi kunci ini menjadi lebih mudah karena jalur aman untuk distribusi kunci ini tidak lagi diperlukan. Jadi, di samping ini semua kelebihan algoritma RSA ini memiliki beberapa kekurangan juga. Yang pertama itu, jika dibandingkan dengan algoritma Rabin ataupun algoritma kriptografi kunci simetri seperti DES dan AES, maka dapat dilihat bahwa algoritma RSA lebih lambat daripada kedua algoritma tersebut. Jadi kan dalam hal ini, karena enkripsi dan deskripsi dalam RSA merupakan operasi berpangkatan besar, maka jadi semakin besar pangkatnya itu, maka semakin lama pula komputasi untuk enkripsi dan deskripsinya. Selanjutnya, dalam prakteknya, algoritma RSA tidak digunakan untuk mengenkripsi pesan, tetapi mengenkripsi kunci simetrik dengan kunci publik si penerima pesan. Jadi kan dalam algoritma RSA ini tidak digunakan untuk mengenkripsi pesan. Pesan ini tetap dienkripsi, tetapi menggunakan algoritma RSA seperti DES dan AES tersebut. Kemudian kunci simetrik ini dienkripsi dengan menggunakan kunci publik si penerima pesan. Jadi pesan yang sudah dienkripsi ini dengan kunci simetrik tadi kemudian dapat dikirim bersamaan dengan kunci simetrik yang dienkripsi dengan kunci publik si penerima pesan tadi. Jadi intinya kalau kita sudah mendapatkan kunci-kuncinya, maka dengan mudahnya kita bisa mengirimnya dengan bersamaan. Selanjutnya, jika N berhasil difaktorkan menjadi A dan B, maka N sama dengan A dikurang 1 dikali B dikurang 1 dapat dihitung. Selanjutnya, karena kunci enkripsi E diumumkan tidak rahasia, maka kunci deskripsi D dapat dihitung dan dari persamaan E, D sama dengan kongruens 1 modulo N. Kenapa dibilang kekurangannya? Ini berarti kan N ini kan dinyatakan kunci rahasia. Kalau dengan mudah berhasil difaktorkan menjadi A dan B, maka kunci yang dinyatakan privat tadi tidak menjadi rahasia lagi. Maka dari situ ini disebut kekurangannya. Selanjutnya, penerima mendekripsi kunci simetrik dengan kunci privatnya.
lalu mendekripsi pesan dengan kunci simetrik. Maksudnya dari sini, ini karena maksudnya karena memiliki banyak kunci-kuncinya ini yang dipakai, jadi untuk menghitung kuncinya ini akan menjadi panjang prosesnya. Dan terakhir, ukuran chipper menjadi sekitaran 2 kali ukuran semula. Wah, teman-teman, nggak terasa kan video dari algoritma RSA ini sudah hampir mau selesai. Karena kenapa? Algoritma RSA ini adalah algoritma yang sangat menarik. Simple, kompleks, tapi kuat dalam pengamanannya. Nah, teman-teman, jangan bosan nonton video Study with Vino, karena masih ada video-video lainnya yang menarik yang bisa kalian tonton di video ini. Nah, kalian juga bisa tanya komen-komen di bawah mengenai algoritma RSA ini, atau seperti biasa, DM Instagram saya @l.v.no, atau bisa DM kepada teman-teman saya di sini. Di sini nih, nanti kami taruh di sini nih. Nah, terima kasih telah menonton. Saya Elvin Saputra mewakili teman-teman saya. Stay classic and stay study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.